bahwasannya lulusan TP itu jadi supi, dukun, atau jadi wali sih? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kami. Aku Dwi Juniarti Mirwandini sebagai host yang akan menemani beberapa menit teman-teman semua untuk kedepannya. Nah, di sini aku tidak sendirian, aku ditemani kakak cantik yang Masya Allah. Baik, aku Zaki Hafti Saleha. Aku juga akan menemani Kak Dwi sebagai host, di mana di sini kita akan membahas yang sering sekali disalahpahami sama teman-teman mahasiswa tasawuf maupun mahasiswa di jurusan lain. Oke, dari judulnya sendiri udah bisa kita lihat nih, lulusan tasawuf dan psikoterapi sendiri itu nantinya bakal jadi wali, jadi dukun, atau jadi sufi. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada para narasumber di depan kita. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Al-Ma'ruf dan saya bersama rekan saya. Ya, sebelumnya ucapkan terima kasih kepada MC ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Maulana Yusuf. Berhubung nama saya panjang, mungkin bisa panggil saya Maul ya. Oke, Amaul dan Awildan ya. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam nih, kita kenalkan dulu nih kepada narasumber bahwasannya apa sih jurusan tasawuf dan psikoterapi itu? Nah, sebelumnya ya, tasawuf psikoterapi ini kan dua bidang ilmu yang berbeda. Yang pertama itu religiusitas dan yang satunya lagi lebih ke arah saintifik. Nah, kalau kita sendiri memahami tasawuf itu kan yang kacamata umum itu seperti sebuah perjalanan tingkat tinggi, maksudnya tingkat lanjut di arah religiusitas keislaman. Nah, tapi kalau misalkan di kita yang sudah mempelajarinya itu, kita memahami bahwa tasawuf itu adalah sebuah filsafat metafisika. Jadi itu seperti yang ada di agama lain juga gitu, seperti Buddha, terus tuh Kristen juga ada, tapi dengan praktik dan pemahaman juga keyakinan mereka masing-masing. Nah, terus kalau psikoterapi itu sendiri ya kurang lebih anak dari psikologi, namun kita lebih fokus ke arah terapinya. Ya, meskipun demikian kita tetap mempelajari psikologi itu sendiri, yang mulai dari psikologi umum, kepribadian, psikologi perkembangan, behaviorisme, sosial, dan yang lain sebagainya. Jadi secara garis besar tasawuf dan psikoterapi ini mencoba menggabungkan kedua itu, karena keduanya ini kan basicnya itu bukan basicnya ya, ranahnya itu ke arah batinia, ke arah jiwa manusia. Jadi di jurusan ini mencoba menggabungkan keduanya untuk melahirkan sebuah manfaat baru untuk kehidupan manusia kita sekarang, begitu. Oh, jadi nggak jauh-jauh dari belajar psikolog ya, Kak? Iya. Gitu ya? Oke. Nah, kita udah tahu nih apa itu tasawuf maupun psikoterapinya. Berikutnya itu mungkin apa sih yang melatar belakangi munculnya tasawuf dan psikoterapi sendiri, khususnya di UIN SSC? Iya, mungkin saya sedikit menceritakan mengenai berdirinya tasawuf psikoterapi yang ada di Cirebon. Sebetulnya tasawuf psikoterapi ini udah lahir bertahun-tahun ya, khususnya di Indonesia. Dan bahkan jurusan tasawuf sendiri sempat mau dihilangkan oleh Kemenag. Ya mungkin secara SDM makin sini malah makin nurun. Tetapi pas waktu itu alhamdulillah masih dipertahankan, dan bahkan ada salah satu forum tasawuf psikoterapi se-Indonesia itu yang mempertahankan mengenai jurusan ini, dan bahkan menyandang gelar ya, maksudnya mempertahankan gelar, biar gelarnya itu bukan SAG lagi melainkan STPS, tetapi hal itu masih belum bisa terrealisasi. Nah, terus kenapa dari Cirebon sendiri bisa lahir
atau berdirinya tasawuf psikoterapi sebetulnya ini berbicara realistis aja ya. Bahwasannya tasawuf psikoterapi ini sangat dibutuhkan oleh kalangan-kalangan ataupun universitas yang basicnya itu insya Allah negeri atau Islam ya, universitas Islam negeri gitu. Atau di bawah naungan Kemenag. Karena menurut saya pribadi tasawuf psikoterapi ini adalah salah satu jantung dari UIN sendiri. Mungkin kalau misal dari tahun sebelumnya jantungnya YIN tuh ada di ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir. Buat saat ini karena udah ada tasawuf, saya katakan jantungnya UIN itu ada di tasawuf. Ya karena secara agama udah jelas di situ. Itu. Terus juga yang selanjutnya di Cirebon sendiri ini baru beberapa angkatan ya. Kalau nggak salah itu sekitar 6 angkatan. Dan setiap angkatannya itu berbeda-beda SDM. Bahkan angkatan pertama itu dengan jumlah 9 orang. Ya mungkin angkatan pertama saya selaku salah satunya itu kalau perspektif orang-orang angkatan pertama itu angkatan percobaan. Kelinci percobaan lah. Dan emang realitanya betul. Makanya pas waktu saya menganalisis mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di angkatan saya, begitupun angkatan bawah, itu sangat berbeda. Dan kami pun nggak protes karena kami berkaca kembali, ini jurusan baru melahirkan satu angkatan. Ketika ada mata kuliah terapi ruqyah, tetapi pada realitanya itu nggak ada proses terapi, yaitu salah satu yang mungkin menjadi evaluasi ya. Selanjutnya, tasawuf psikoterapi yang ada di Cirebon pun bukan hanya semena-mena bisa berdiri sendiri, melainkan dari jurusan tasawuf psikoterapi Cirebon ini mengadopsi dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Bandung, terus salah duanya, maksudnya yang keduanya itu UIN Wali Songo ya. Dan bahkan rencananya itu tasawuf psikoterapi Cirebon ini pengen berkaca di Lampung kalau nggak salah ya. Karena Lampung ini secara penilaian jurusan tasawuf psikoterapi itu akreditasinya udah A. Sebetulnya yang A itu yang baru di Indonesia ya, itu ada di Semarang, kalau nggak salah Bandung juga ya, Bandung, terus Lampung gitu. Dan tasawuf psikoterapi yang paling tertua itu ada di Bandung gitu. Cuma Bandung itu baru bisa menggelar akreditasinya itu beberapa tahun ke belakang. Mungkin kalau berbicara sekilas proses perkembangan dari tasawuf psikoterapi Cirebon ya seperti itu. Ya mungkin sekarang ini harus banyak yang dievaluasi ya, terutama di proses pencarian jati diri dari tasawuf psikoterapi yang ada di Cirebon. Berbeda dengan kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain udah punya jati dirinya masing-masing. Kayak misal tasawuf psikoterapi UIN Pekalongan itu dengan tari supinya, Wali Songo dengan bekamnya, Kediri dengan ruqyahnya, dan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan, Cirebon ini mau mengadopsi ke arah mana? Ini mungkin yang menjadi PR buat bersama ya. Tetapi ya mungkin buat kawan-kawan yang mau masuk ke jurusan tasawuf jangan menghiraukan akan hal itu. Karena itu biarkan jadi PR dari kakak-kakak kalian lah gitu. Mungkin gitu. Wah, ternyata sejarah dari berdirinya tasawuf dan psikoterapi di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon ini sangat-sangat panjang sekali ya teman-teman. Nah, kan tadi kakak-kakak narasumber telah membicarakan bahwasannya psikologi dan psikoterapi itu ada persamaannya. Tapi kita di sini akan mempertanyakan apa sih perbedaan antara tasawuf dan psikoterapi dan perbedaan dalam praktiknya. Baik, menurut Kak Wildan? Sebentar.
maksudnya perbedaan antara apanya dulu nih? Psikoterapi, tasawuf dan apa? Tasawuf psikoterapi dengan psikolog. Oh, dengan psikologi. Oke. Kalau secara apa ya, asal usul atau asal masalah dulu dari akar masalahnya. Sebetulnya kalau tasawuf dan psikoterapi seperti yang tadi sudah dijelaskan di pertama itu masih anak dari psikologi. Nah, namun kita itu lebih fokus kepada arah terapi-terapi yang apa ya, basicnya dari Islam gitu. Jadi kita difokuskan kembali, kita fokuskan ke arah religius. Nah, kalau untuk perbedaan sebetulnya cukup berbeda ya, jelas apa perbedaan juga cukup jelas. Kayak misal behaviorisme itu bisa mengatasi suatu masalah klien dengan CBT misal. Terus juga ada terapi konseling kalau misalkan di psikologi konseling. Nah, tapi kalau misalkan kita di tasawuf dan psikoterapi yang udah saya pelajarin gitu, dan saya juga sudah terapkan apa ya, untuk pertama memang kalau misalkan di psikologi kita harus mengenal diri kita dulu, menaklukkan diri kita dulu sebelum kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, di antaranya itu kayak contoh terapi doa, terus ada juga puasa sebagai terapi. Itu juga ada kayak yang biasanya di agama Islam itu disebut dengan apa ya, terapi bukan, puasa Daud. Nah, itu tuh ada terapinya. Terus selain itu terapi zikir. Nah, soalnya karena apa ya, kita di tasawuf dan psikoterapi memahami sebuah konsep kalau segala urusan batiniah memang urusan pribadi, tapi untuk menyelesaikan itu kan kita tidak bisa sendirian. Karena coba sebagai contoh lah, kita mencoba untuk mengangkat barang yang berat, kita tidak bisa sendirian nih. Nah, makanya kita butuh pertolongan seseorang kan. Nah, kalau misalkan di tasawuf dan psikoterapi ini kita balik ke Al-Quran dan hadis lagi, ke sumber-sumber ajaran Islam, pertama Al-Quran, hadis, terus ijma, qiyas dan yang lain sebagainya. Nah, di situ tuh kan di Al-Quran lah yang paling utama, yang paling pertama. Kan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala juga. Di surat Al-Ikhlas itu kan ada ayat yang berbunyi Allahus Shomad, Allah sebagai tempat sandaran. Maka dari itu segala sesuatu masalah yang sedang kita hadapi itu ya kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa sendirian, meskipun apa ya, secara fisik kita di dunia itu sendirian, tapi setidaknya kalau misalkan kita sedang bermasalah, kita sedang menghadapi sebuah cobaan, kita tahu kepada siapa kita akan kembali, kepada siapa kita akan bersandar, kepada siapa kita akan bercerita dan yang sebagainya gitu. Tapi izin ya, saya tadi sempat menggarisbawahi dari perkataan Mas Wildan bahwasanya tasawuf ini adalah salah satu dari anak psikologi. Mungkin kalau berangkat dari perspektif saya kurang sepakat ketika tasawuf psikoterapi ini dikatakan adalah anak dari psikologi. Saya kurang sepakat. Karena kenapa? Tasawuf psikoterapi dan psikologi itu sangat-sangat berbeda. Meskipun pada dasarnya dan pada realitanya materi-materi yang ada di psikologi itu ada juga di tasawuf psikoterapi. Kenapa tasawuf psikoterapi ada materi-materi yang ada di psikologi ataupun kayak misal jurusan BKI? Ya karena ini salah satu proses pengantaran ya. Pengantaran secara teori biar nanti bisa menemukan dan menentukan proses dari terapinya sendiri. Makanya secara singkat perbedaan ini tasawuf psikoterapi dan psikologi ataupun BKI itu kita main, khususnya tasawuf psikoterapi ini bermain di proses penyembuhannya secara heart to heart atau hati ke hati. Kalau psikologi ataupun BKI kan itu mainnya secara ini ya, apa namanya? Secara logika kalau nggak salah. Secara pikiran mereka, merubah pikiran. Nah, makanya ini yang sangat harus dipertahankan, karena kalau misal ke dokter, kalau misal ke yang lain ya itu udah umum lah. Cuma kan yang belum ada
dari proses penyembuhan setiap orang yang terluka yaitu dari hatinya. Makanya kalau misal penyakit hati ya itu udah berat lah katakan. Seperti itu. Oke, jadi di jurusan tasawuf dan psikoterapi itu lebih belajar ke akademiknya atau lebih ke proses healingnya sih, Kak Maul? Kalau dari saya sendiri untuk pertanyaan itu ya apa sih pertanyaannya? Tadi lupa. Belajarnya itu lebih ke akademik apa proses healing? Oh, sebetulnya kalau dari tasawuf psikoterapi sendiri dua-duanya ya ada secara teori, ada secara praktek juga. Cuma kalau misal di Cirebon mengenai praktek masih belum istiqomah lah. Karena ya itu belum kita dari jurusan kita sendiri belum bisa menentukan arah dari tasawuf psikoterapi ini. Maka dari itu dari jurusan Tapsi Cirebon ini kita masih menggaungkan mengenai teori-teorinya. Karena untuk melahirkan proses terapi itu adanya di teori gitu. Dan mungkin jurusan-jurusan lain pun sama ataupun kampus-kampus lain. Ya bedanya kita nggak belajar perhitungan ya. Kalau misal sama fakultas lain kan itu perhitungan ya. Itu salah satu hal yang menarik dan asik ya menurut saya pribadi. Ya kita belajar mengenai proses bagaimana cara kita bisa bangun, cara kita biar bisa kembali menjalani hidup ataupun hal-hal lain yang sifatnya baik ya. Seperti itu. Kalau dari saya, barangkali Mas Wildan? Iya, kalau dari saya juga kurang lebih sama ya. Karena yang telah kita pelajarin selama ini gitu, baik itu secara teori maupun praktik, tentunya memiliki sisi tersendiri. Tapi kalau misalkan untuk bagaimana sih nanti praktik di kuliahnya gitu, ya tentu pertama kalau misalkan untuk awam seperti kita itu teori dulu. Karena ya kita kalau misalkan langsung praktik tanpa tahu teori biasanya ada sebuah kesalahan gitu. Nah jadi kita mempelajari teorinya dulu baru praktiknya, kurang lebih gitu. Nah, mungkin di tasawuf dan psikoterapi ini membahas tentang teori terlebih dahulu. Nah, kita itu masuk kepada yang sering disalahpahami nih sama mahasiswa lain maupun mahasiswa dari jurusan kita, bahwasannya lulusan TP itu jadi sufi, dukun, atau jadi wali sih. Atau juga kenapa bisa muncul sih anggapan bahwasannya lulus TP itu jadi sufi, dukun, atau wali. Mungkin Kak Wildan bisa menjawab. Oke. Sebelumnya kalau tadi kan sudah diperbincangkan, sudah dijelaskan juga ya. Kalau misalkan kita ini sebentar, tasawuf itu sebuah ranah religiusitas lanjutan. Kan kalau misalkan kita memahami agama Islam itu kan punya tingkatan masing-masing, mulai dari syariat, hakikat, terus ma'rifat. Nah kalau misalkan yang seperti kita lah, kita itu masih di syariat gitu, masih menjalankan ibadah dengan dengan sebuah ketakutan adanya dosa, dengan ketakutan adanya nanti akhirat gitu. Tapi kalau misalkan udah ke tahap hakikat, ma'rifat, nah itu yang disebut dengan tasawuf, yang maksudnya lanjutan dari syariat itu. Karena syariat itu tuh masih ranah fikih, masih ranah cara gimana, kenapanya. Nah tapi kalau misalkan tasawuf itu udah bukan lagi membahas terkait hal itu, tapi udah ke arah kalau saya tidak lakukan ini ya ada sesuatu yang kurang gitu. Meskipun itu sunnah. Jadi kalau misalkan wajib ya memang wajib, tapi kalau misalkan sunnah meskipun saya tidak melakukannya kayak ada sesuatu yang kurang itu. Nah terus kalau kenapa gitu ada anggapannya bakal jadi wali, dukun, atau sufi. Nah kalau misalkan sufi itu kan ya memang ranah kita gitu. Jadi
bukan sebuah profesi juga ya, tapi lebih ke arah jalan hidup. Nah, sufi itu kan kurang lebih kalau misalkan kita padankan gitu, maksudnya kita ke coba di agama lain ada nggak gitu? Ya Buddha itu salah satunya, Buddhis, dari Buddhisme. Nah, tapi kalau misalkan wali itu kan bahasa sufisme di kita, bahasa sufisme Nusantara kita, bahasa apa ya? Bahasa lokal lah gitu. Kita menyebut sufi itu ya wali. Kalau misalkan di lokal gitu, wali atau apa ya sebutan lainnya? Ya dah wali atau kiai dah gitu. Cuman kalau misalkan kiai lebih ke arah udah apa ya, dapat amanah dari masyarakat untuk membedahi masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan bukan kita sufi atau wali ini tetap memiliki, tapi dengan jalannya sendiri gitu. Entah itu mengasingkan diri, makanya ada sebutan sebagai apa ya, wali yang mengasingkan diri lah ya, yang misalnya di goa atau di gunung dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa ada sebutan dukun juga? Sebetulnya bukan ke arah hal negatif ya, karena kita ini tidak mempelajari sama sekali hal-hal yang berbau ilmu hitam. Kita tidak mempelajari sama sekali. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui tetap ada, tapi untuk maksudnya untuk mempraktikkan gitu, kita tidak mempraktikkannya sama sekali. Tapi untuk mengobati ada. Kayak misal yang tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, kita kan ada terapi ruqyah, terapi doa dan sebagainya. Itu kan untuk mengobati masalah-masalah batinnya juga. Nah, salah satunya kan kalau misalkan ke arah ilmu hitam itu kan salah satu gangguan batinnya. Nah, terus kenapa ada anggapannya tadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya, kalau misalkan lebih jauh lagi mungkin Bang Maul bisa menjelaskan ya. Sebetulnya tadi udah terlalu jauh ya. Berhubung karena udah terlalu jauh, saya tarik dulu nih biar nggak kejauhan ya. Mungkin secara perspektif saya mengenai hal-hal seperti itu, ya ini saya ketika ada orang-orang seperti itu hanya cukup tertawa ya. Ya tertawa bukan berarti saya masuk ke golongan mereka yang dimana menjustifikasi tasawuf psikoterapi ini ketika lulus jadi dukun dan segala macam. Saya hanya sekedar bisa tertawa karena yang tahu betul medan dari tasawuf psikoterapi ya kita yang selaku ada di itu sendiri ya, jurusan sendiri. Sebenarnya hal seperti itu saya nggak bakal mengklarifikasi atau memvalidasi, tetapi kenapa orang-orang berpandangan seperti itu ya mungkin berangkat dari tasawufnya. Karena berbicara tasawuf tuh orang-orang pasti pemikirannya, oh ini udah wali, ini udah segala macam lah. Ya itu salah satu yang mungkin orang-orang kenapa berpandangan seperti itu. Ya kalau misal secara teori umumnya kan tasawuf itu nggak beda jauh seperti filsafat. Kalau filsafat kan itu sangat global ya, bukan hanya kalangan muslim tetapi kalangan non muslim juga itu ada filsafatnya, bahkan dari filsafat klasik, kuno dan modern ya. Ya tasawuf itu nggak beda jauh dari filsafat. Mungkin kalau filsafat itu udah banyak orang-orang berpandangan yang baik dan kurang baik juga karena dengan pemikirannya. Tetapi kita kembali lagi, kita pun di sini nggak bakal menjustifikasi semua jurusan karena semua jurusan itu baik, tetapi kita mencoba buat meluruskan apa yang seharusnya diluruskan. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita ini sebenarnya sangat berat ya ketika masuk ke jurusan tasawuf psikoterapi ini. Udah mah 2 cabang ilmu, tasawuf sama psikoterapi, udah mah sering dicap dukun, jadi wali dan segala macam. Cuma yang harus kita pertahankan, yang harus kita
gaungkan, kita masuk ke tasawuf psikoterapi ini adalah salah satu proses untuk mencari jati diri kita sendiri. Bukan proses untuk penyembuhan diri sendiri ya. Karena seiringnya waktu proses penyembuhan itu bakal hilang sendiri. Tapi yang harus kita cari itu di jati diri kita sendiri. Antara kita, ya maksudnya antara manusia sama Tuhan seperti apa, dan Tuhan sama manusia itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Kita masuk ya teman-teman ke mitos yang memang beredar gitu di luaran sana. Banyak teman-teman juga yang penasaran, jurusan tasawuf dan psikoterapi itu mahasiswanya diisi sama orang-orang yang patah hati, apa bukan sih Kak Maul? Gimana nih? Apa ya? Sebetulnya kalau dikatakan mahasiswa Tapsi ini banyak orang-orang yang sakit hati atau yang terluka, ya banyak sih. Saya bahkan sepakat dengan perkataan itu ya. Ya mungkin moderator pun itu salah satu orangnya ya. Iya, betul. Kenapa bisa bertanya seperti itu kan? Betul. Ya itulah kenapa saya tadi bilang mengamanahkan ya, terususnya masuk ke jurusan Tapsi ini kalau bisa diniatkan untuk mencari jati diri, jangan sampai untuk mencari proses penyembuhan hati ataupun apa. Ya makanya ketika seperti itu ya berarti seperti ini. Nggak, maksudnya ketika kita berangkat masuk ke tasawuf psikoterapi ini dengan jiwa yang mungkin kurang baik, jiwa yang mungkin harus dibenahi, dan ketika masuk ke jurusan tasawuf psikoterapi sedikit dan banyaknya ada hal-hal yang mungkin bisa berubah ya di situ. Makanya kalian ini bukan hanya orang-orang yang sakit ya dan bahkan gila mungkin. Kalian ini yang masuk, terusnya yang masuk ke tasawuf psikoterapi ini adalah orang-orang yang tersesat gitu. Seperti itu. Tersesat di jalan kebaikan maksudnya. Barangkali Mas Wildan. Oke. Sebelumnya saya mau menambahkan dulu ya. Tadi kan mahasiswa Tapsi itu masuk sebagian besar dulu nih. Sebagian besar. Oh, sebagian besar. Sebagian besar mahasiswanya itu orang-orang yang patah hati. Saya ya kalau gitu saya mau menambahkan mahasiswa Tapsi itu adalah pasien yang sedang berobat jalan. Kenapa? Sebelumnya sebelum saya menjelaskannya, karena gini loh, patah hati itu kan bukan cuman saya diputusin cewek gitu, enggak. Tapi kan ada banyak juga nih, kan kita nggak bisa apa ya, menggeneralisasikan patah hati itu ya itu doang gitu. Tapi ada banyak kan jenisnya, kayak misal contoh patah hati karena apa ya, ada kerabat yang meninggal, terus juga karena fisik kurang fit, terus gagal menang, terus juga kayak misal peliharaan meninggal dan yang lain sebagainya gitu kan, nggak bisa digeneralisasikan. Nah terus bener gak sih isinya mahasiswa yang patah hati? Ya kurang lebih benar, bukan kurang lebih lagi, memang benar. Karena gini loh, setiap mahasiswa memilih jurusannya itu memiliki dasar tersendiri. Nah salah satunya di jurusan Tapsi itu kita masuk itu untuk membenahi diri kita sendiri gitu. Jadi apakah isinya orang yang patah hati? Ya betul, tapi ya tidak apa ya, tidak langsung menjustifikasi semuanya adalah pasien, enggak juga ya, karena kita masih waras, buktinya kita masih kuliah gitu. Nah terus apa ya, nah ini ada sedikit pesan dari saya.
Untuk terkhusus ya untuk adik-adik kelas saya yang sudah masuk kuliah. Kalau misalkan yang belum ya mungkin sedikit bocoran gitu. Kalau misalkan memang hidup hari kalian sedang buruk, jangan berharap untuk difahamin oleh semua orang gitu, termasuk dosen. Karena gini loh, itu kalau misalkan kita telat masuk kelas karena hari kita sedang buruk, masa dosen harus memahami gitu? Kan kita yang butuh untuk belajar. Kita tuh tidak kita itu bukan raja lah gitu. Memang sih kita sudah bayar, terus kita juga membutuhkan pertolongan dari dosen-dosen kita, tapi yang butuh balik lagi yang butuh siapa? Kita. Jadi ya tolonglah adab tasawufnya dipakai gitu. Jadi ya bukannya saya mencap buruk adik-adik kelas saya, tapi tolonglah gitu. Kita ini kan balik lagi ke jargon kita, intelektual, profesional, spiritual, tolong. Tapi bentar dulu. Saya sedikit ngasih saran juga ya, ataupun ngasih amanah juga. Ya kalau misal berbicara tadi Mas Wildan harus mengutamakan adab, ya kita bolehlah menggaungkan tradisi timur ya itu ya. Tetapi balik lagi, ketika kita udah di ranah mahasiswa, udah di ranah kampus, itu kita harus membuka pemikiran yang sangat luas. Bukan hanya kita menggaungkan budaya timur aja, melainkan kita pun harus bisa menggaungkan budaya barat, yang dimana berangkat dari barat kita bisa sadar akan sosial, sadar akan alam dan hal-hal lain ya gitu. Cuma satu pesan dari saya sendiri, terkhususnya buat mahasiswa-mahasiswa yang berada di tasawuf psikoterapi ya, mungkin nanti kawan-kawan semua jangan terlalu nyaman dalam proses yang sifatnya itu bergantung ke dalam hati sendiri. Tapi coba kita rubah pola pemikiran kita, pola pembelajaran kita. Jangan sampai kalian itu dibungkam dengan feodalisme agama ya gitu. Kalian harus membangun sifat kritis kalian. Meskipun kita jurusan tasawuf psikoterapi, tetapi kritis tetap harus kita pertahankan. Karena tanpa kritis kita nggak bakal bisa maju. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin tadi bisa kita dengar ya bahwa di jurusan tasawuf dan psikoterapi sendiri itu tidak hanya teori saja, tetapi juga ada praktiknya langsung gitu. Betul banget tuh. Tadi juga narasumber menyebutkan ada praktik terapi doa, terapi zikir, puasa Daud untuk melawan hawa nafsu kita. Sehingga di tasawuf dan psikoterapi itu tidak hanya teori, tetapi juga prakteknya berjalan dengan baik. Oke nih, mungkin para kakak-kakak narasumber nih bisa kasih pesan atau kesan buat adik-adik yang belum masuk ke jurusan kita nih. Iya, atau bahkan kalau adik-adik yang masih bingung gitu, banyak sekali mungkin adik-adik yang masih bingung yang ingin masuk ke jurusan tasawuf dan psikoterapi. Mungkin kita bisa dengar kesan dan juga pesannya dari para kakak-kakak narasumber ya. Ntar dulu, pesan atau kesan dulu ya? Oke, kesan dulu lah ya, karena testimoni saya selama ini belajar gitu. Kesannya itu lebih ke arah seru sih, terutama untuk kalian yang suka mengulik bagaimana cara manusia itu hidup gitu. Karena kita kan ada tasawuf dan juga ada psikoterapi, yang mana nanti di bagian pengantar di semester awal itu belajar psikologi. Nah jadi makanya saya ngomong, kalau misalkan kalian lebih suka ke arah bagaimana cara manusia hidup, jurusan ini bagus. Nah terus selain itu ya, yang saya syukuri selama ini, karena saya masih di dalam satu ruang lingkup kelas yang cuma satu gitu, maksudnya nggak nyampe dua, karena saya masih bisa
ngechat dosen lebih apa ya, dengan balasan atau intensitas dikenal sama dosennya itu lebih tinggi dibanding kalau misalkan sudah banyak kelas gitu. Terus juga apa ya, untuk segi praktik ya, untuk segi praktik mungkin masih disayangkan kurang, karena balik lagi kita masih jurusan baru, masih meraba-raba, masih mengeksplor kita mau ke arah mana. Nah tapi kalau misalkan untuk pesan saya pertama ya, mungkin sulit untuk menjelaskan apa itu tasawuf dan psikoterapi kepada orang tua waktu awal memilih jurusan ini. Tapi di sisi lain kalau misalkan apa ya, paham, silahkan bisa dijelaskan kalau misalkan memang memahaminya, tapi tolonglah dengan lemah lembut gitu, karena kepada orang tua yang membiayai kita. Terus kalau misalkan kita juga masih bingung untuk menjelaskannya gimana, apa ya, sederhananya ini sebuah jalan untuk hidup. Karena apa ya, kalau misalkan dijelaskan lebih panjang lagi sulit ya. Tapi kalau misalkan kita jelaskan secara ringkas dah, tasawuf dan psikoterapi. Tasawuf itu adalah jalan untuk mensucikan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tasawuf itu berakar dari agama Islam. Nah, Islam adalah agama. Agama adalah bahasa satuan bahasa dari Yunani yang memiliki arti agama, tidak tercerai-berai. Dengan demikian, masuk tasawuf dan psikoterapi adalah suatu cara untuk menjalankan hidup lebih baik di tengah dunia yang tidak waras ini. Begitu. Dari Amal. Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin saya berangkat dari ucapan terlebih dahulu ya. Selamat datang kepada para mahasiswa baru yang udah keterima di UIN Cyber. Dan mungkin selamat datang juga kepada mahasiswa baru yang udah memilih jurusan tasawuf psikoterapi. Selamat, kalian udah mampu berjuang dalam dunia yang fana ini. Satu yang harus kalian ketahui, ketika sudah masuk ke dalam ruang lingkup kampus, kita bukan berbicara lagi mengenai hal-hal yang udah terjadi di masa lalu ketika kalian duduk di kursi siswa ya. Karena udah masuk ke ruang lingkup kampus itu semakin besar harusnya semakin besar, entah itu dalam segi pembelajaran, entah itu dalam segi relasi dan hal-hal yang harus dibangun gitu. Itu yang harus awali untuk para maba ya, mahasiswa baru. Dan untuk mahasiswa lama tetap semangat, sehat selalu ya, karena proses kalian itu bukan penyembuhan lagi ya, tetapi proses kalian itu harus mempertahankan marwah dari tasawuf psikoterapi yang ada di Cirebon ya, di UIN Cyber Senior Jati Cirebon ini. Mungkin saya berangkat dari situ, dan selanjutnya ketika harus ditanyakan mengenai pesan ya, sebetulnya banyak pesan saya buat kawan-kawan yang udah masuk ke jurusan tasawuf psikoterapi. Mungkin hal-hal baiknya kalian harus dipertahankan yang ada di tasawuf psikoterapi, dan hal-hal buruknya kalau bisa dirubah ke hal-hal baik gitu. Apa yang tadi saya udah sempat katakan, yang harus dipertahankan itu ketajaman analisis kalian selaku mahasiswa. Jangan sampai analisis kalian ini tidak dipakai di bangku perkuliahan, karena sejatinya mahasiswa itu agen apa? Perubahan. Agen perubahan, agen of change, terus agen apa lagi? Ya bukan agen Alfamart ya.
hal-hal yang sifatnya ada di benak kalian itu sok sampaikan. Kalian berhak mengeluarkan aspirasi, kalian berhak menentukan arah kalian, dan bahkan kalian berhak untuk menemukan jati diri kalian yang ada di tasawuf psikoterapi ini. Itu dari saya. Udah. Oke, mungkin tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Oke, buat teman-teman semua di luaran sana yang masih bingung-bingung atau bimbang buat masuk jurusan tasawuf dan psikoterapi, jangan bingung-bingung lagi teman-teman. Ayo segera daftarkan diri kalian di jurusan tasawuf dan psikoterapi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Tidak terasa ya waktu berlalu begitu cepat gitu. UMPTKIN sudah berlalu tapi masih ada SPMB. Kalian boleh daftarkan diri kalian segera ya teman-teman. Ayo daftarkan diri kalian. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.